menyimak, memperhatikan eh, tanya jawab dari kuasa hukumnya Roy Suryo dengan ahli yang dihadiri oleh termohon pra peradilan, ya, di dalam pra peradilan yang kedua Roy Suryo ini, saya melihat pada intinya pertanyaan-pertanyaan, cecaran-cecaran pertanyaan yang dikemukakan, dilontarkan oleh kuasa hukumnya Roy Suryo itu, pada intinya menurut hemat saya sebenarnya sudah offset, ya, terlalu jauh. Hanya saja saya harus memberikan apresiasi dan respect kepada hakim yang sabar, kepada termohon yang sabar, yang memberikan hak seluas-luasnya, waktu yang begitu cukup untuk mereka melontarkan pertanyaan apa saja. Tetapi kalau mau bicara secara batasan hukum, konteks pertanyaan-pertanyaan itu lari jauh. Ya, itu nggak kontekstual karena intinya pertanyaan-pertanyaan itu mereka mau memaksakan kehendak mereka untuk mendapatkan jawaban bahwa bukti-bukti, alat bukti yang dipakai oleh penyidik dalam menetapkan Roy Suryo itu melakukan dugaan delik di pasal 32 Undang-Undang ITE itu adalah salah, invalid, tidak sah dan meyakinkan. Intinya semacam itu. Ya, karena itu ngototnya di situ, ngotot memasalahkan di situ. Pertanyaannya adalah apa rasionalitas pertanyaan-pertanyaan itu? Apa dasar hukum dari pertanyaan-pertanyaan itu? Ya. Nah, seseorang bisa sebagai tersangka dia mengajukan pra peradilan itu dibolehkan, tetapi sekali lagi konteksnya lebih ke arah prosedur dan formil. Yang dipertanyakan apakah ketika dia ditetapkan sebagai tersangka itu memang oleh penyidik didasarkan kepada dua alat bukti atau bukti yang cukup. Itu yang dipertanyakan sebenarnya. Nah, sekarang faktanya penyidik itu sudah mendapatkan dua alat bukti, bahkan lebih katanya. Lalu proses penyidikannya itu sudah diterima oleh jaksa penuntut umum. Karena itu berkas perkaranya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Maka yang harus diuji di situ sebenarnya, apakah sudah ada alat bukti atau tidak. Kalau dipertanyakan kebenaran dari alat bukti itu, kesahihan, kevalitan, atau tadi bahasa singkatnya, apakah alat-alat bukti yang dipakai oleh penyidik itu sah dan meyakinkan secara hukum dalam konteks menempatkan Roy Suryo sebagai tersangka pelaku delik dari pasal 32 Undang-Undang ITE itu, ya itu di peradilan yang pokok nanti, ya di peradilan yang sebenarnya, bukan konteksnya di pra peradilan gitu. Mereka itu ingin memaksakan jawaban entah dari ahli, entah dari saksi, dari manapun, mau menegasi alat bukti yang dipakai oleh penyidik dalam menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka itu dalam tidak valid atau tidak sah dan meyakinkan gitu. Tujuannya apa? Ya tentu mau membatalkan status tersangkanya Roy Suryo kan. Itu enggak, sekali lagi ini masyarakat harus menyadari ya bahwa hal-hal yang tidak pada tempatnya, tidak pada konteksnya, yang berlebihan, nggak bisa dipaksakan di pra peradilan gitu. Kalau mereka bahkan mencari pembenarannya dari putusan MK nomor 21 tahun 2014 terkait uji tentang alat bukti itu, ya, di situ putusan MK hanya mengatakan bahwa penyidik itu harus menggunakan dua alat bukti atau alat bukti yang cukup. Itu adalah alat bukti sebagaimana yang sudah tertulis, sebagaimana yang sudah ada di dalam pasal 184 KUHP. That's all gitu. Plus disertai dengan pemeriksaan tersangkanya. Dengan kata lain, penyidik nggak boleh ngarang-ngarang alat bukti sendiri, gitu. Nggak boleh memakai alat-alat bukti menurut versinya sendiri secara sembarangan. Alat bukti itu sudah ditentukan oleh KUHP yang lama dalam pasal 184. Hanya di antara 5 alat bukti itu yang boleh dipakai oleh penyidik untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka gitu. Jadi penyidik itu nggak boleh ngawur, nggak boleh keluar dari alat-alat bukti yang sudah ditetapkan oleh hukum acara. Dan ditambah Mahkamah Konstitusi menegaskan itu harus disertai dengan pemeriksaan, ya.
Nah, kalau seperti itu putusan MK 21 tahun 2014 itu sedikit pun tidak mengubah norma tentang alat bukti, tidak mengubah rumusan tentang alat bukti. Putusan MK nomor 21 tahun 2014 itu sama sekali ya tidak memberikan definisi dan gambaran atau deskripsi tentang alat bukti lain yang berbeda dari alat bukti sebagaimana ditentukan oleh pasal 184 KUHP yang lama itu. Nah, jadi kalau sekarang kuasa hukumnya itu mencecar entah saksi, entah ahli, entah siapapun, ngotot ingin meyakinkan bahwa alat bukti yang dipakai oleh penyidik, ya oleh termohon dalam hal ini, itu adalah bahasa hukumnya tidak sah dan meyakinkan. Sekali lagi, itu pertanyaan-pertanyaan atau kemauan-kemauan atau kehendak-kehendak yang offset, yang tidak pada tempatnya, yang ngawur bahasanya, ya, tanpa saya mengurangi hormat saya kepada mereka. Tapi ini saya mau memberikan edukasi kepada masyarakat. Bisa saja siapapun bisa menjadi tersangka dan kita boleh melakukan uji apakah ketersangkaan seseorang itu sah atau tidak, boleh. Tetapi ingat, menguji itu bukan berarti lalu kita mau memaksakan kehendak dengan cara yang di luar konteks undang-undang. Gitu. Alat bukti itu sudah diatur dalam KUHP lama maupun KUHP baru. Jadi kalau seseorang merasa saya tidak patut dijadikan tersangka, maka saya menguji lewat pra peradilan, maka hadirkan di situ argumentasi yang relevan. Buktikan bahwa ketika penyidik menetapkan si A, si B menjadi tersangka, itu tidak menggunakan alat bukti sebagaimana yang diatur oleh KUHP. Tidak disertai dengan proses pemeriksaan yang patut. Misalnya pemeriksaannya dengan penyiksaan, pemeriksaannya dengan tekanan, pemeriksaannya dilakukan dengan cara-cara yang tidak wajar, ya, menghadirkan saksi-saksi palsu. Misalnya semacam itu. Boleh. Ya, artinya apa? Di sana penyidik menggunakan metode pemeriksaan dengan cara-cara di luar kepatutan dan di luar norma hukum. Juga menghadirkan bukti alat bukti yang di luar konteks hukum acara. Boleh. Tapi kalau kemudian memaksakan apa yang sekarang sudah dipakai oleh penyidik, itu pemeriksaannya fair, wajar, ya, tidak ada pemeriksaan-pemeriksaan yang di luar kepatutan, di luar aturan hukum, dan kemudian alat bukti yang dipakai juga sudah sesuai dengan KUHP. Nah, apakah alat bukti itu sah atau tidak, meyakinkan atau tidak, apakah delik-delik yang didakwakan itu adalah terbukti tidak memenuhi unsur atau tidak, itu nanti di dalam peradilan pokoknya, bukan di pra-peradilan. Jadi masyarakat, siapapun kalau kita menjadi tersangka boleh kita menguji status ketersangkaan itu. Tetapi sekali lagi, mengujinya nggak boleh ngawur. Ya nggak boleh karena kita nggak suka diperlakukan sebagai tersangka lalu kita secara ngawur membabi buta. Ya buat saya sekali lagi itu adalah bukan proses atau bukan tindakan advokasi yang profesional. Ya, tindakan advokasi yang cenderung seperti kemarin saya katakan malpraktek malahan, ngawur. Nah, kita lihat nanti. Ya, prediksi saya itu benar nggak bahwa permohonan pra peradilan Roy Suryo terkait hal ini itu akan ditolak. Kalau saya memperhatikan itu ya berdasarkan hukum yang berlaku berdasarkan KUHP, itu saya meyakini prediksi saya akan ditolak karena sekali lagi itu sudah ngawur, sudah offset. Ya, tekanan serangan dari tentang alat bukti itu sudah nggak pada tempatnya lagi. Ya, jadi saya ingin mengatakan ini memberikan edukasi kepada masyarakat. Sekali lagi, siapapun orang yang ditetapkan atau diputuskan oleh penyidik sebagai tersangka boleh dia menguji ya ke status itu. Boleh. Tapi ingat, menguji harus dengan argumentasi hukum yang relevan yang memang dibenarkan oleh hukum. Ya tadi misalnya ya yang tadi saya udah uraikan apakah waktu dia diperiksa itu diperiksa dengan layak dan tidak, patut dan tidak, sesuai dengan aturan main atau hukum acara atau tidak, ya apakah di situ terbalik gitu malah dengan tekanan-tekanan dengan penyiksaan dan sebagainya, atau bukti yang dipakai oleh penyidik itu ngawur sembarangan gitu, itu boleh kita uji. Tapi kalau di dalam konteks pemeriksaan Roy Suryo ini kan begitu terbuka didampingi oleh lawyer yang begitu banyak, ya kan, sekian lama pemeriksaannya,
Dan sekali lagi berkas itu sudah diterima oleh JPU. Itu berarti termasuk di dalamnya bagi JPU unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan, alat bukti yang dipakai untuk memperkuat tuduhan itu atau sangkaan itu semua dianggap sudah dikonfirm gitu, udah diterima, udah sesuai dengan hukum. Apakah persepsi penyidik dan nanti jaksa penuntut umum itu adalah salah, adalah nggak benar, silahkan diuji sekali lagi di peradilan pokok, bukan di pra peradilan tempatnya, supaya kita tahu nih masyarakat nih, ya. Jadi jangan nanti mendapatkan lawyer yang asal memberikan nasihat, memberikan arah, lalu melakukan ya tadi tindakan advokasi yang ngawur. Sekali lagi ini malah kontraproduktif. Tapi dari sudutnya Surya mungkin di dalam konteks ini, wah ini dia bagus ini mengulur-ulur tuh buying time, kalau bisa lolos dari posisi sebagai tersangka kan bagus gitu ya. Ya ini kan seperti apa namanya ini untung-untungan gitu ya, iseng-iseng ikut undian berhadiah gitu kira-kira kan. Tapi saya percaya hakim tetap jeli dan tetap tajam di dalam melihat kemana arahnya Roy Suryo. Dan saya tetap percaya bahwa argumentasi yang dipakai oleh termohon ya untuk mengatakan bahwa Roy Suryo itu memang tersangka atas delik itu sudah tepat dan benar. Salam.